Kita ke pembahasan. Xiaoyan sekarang telah menantang Yuan Hu dan juga 3 orang yang baru saja hadir di dalam tempat ini. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang membuat Xiaoyan harus merasa waspada, dan orang itu bernama Tianshan. Kali ini, orang yang bernama Tianshan tersebut menanggapi perkataan dari Xiaoyan. Bocah tengik, apakah kau pikir kau benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan kita? Yuan Hu, kau jangan terlalu lembut kepada orang ini. Semakin dibiarkan, semakin dia menginjak-injak kita. Mendengarkan ucapan dari seorang Tianshan tersebut membuat Yuan Hu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Tianshan ini sebenarnya merupakan tetua tertinggi dari ras jahat. Tidak lama kemudian fluktuasi ganas dan juga sangat jahat dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk memberikan penekanan terhadap Xiaoyan dan juga kelompoknya. Namun, Xiaoyan juga buru-buru mengeluarkan aura dari dalam dirinya untuk menahan tekanan dari Tianshan tersebut. Bahkan kali ini, 2 orang lainnya telah muncul. Raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius. Tidak disangka bahwa kekuatan Xiaoyan mampu menahan fluktuasi tekanan dari tetua tertinggi Tianshan ini. Meskipun begitu, fluktuasi tekanan ini masih menyebar dan menimbulkan efek pada pasukan di belakang Xiaoyan. Hal ini membuat keempat istri Xiaoyan kemudian membentuk energi pelindung untuk menyelimuti tubuh mereka semuanya supaya tidak terpengaruh oleh fluktuasi penekan dari Tianshan. Pandangan mata dari 2 orang menjadi sangat serius. Mereka adalah Raja Hitam dan juga Raja Putih. Melihat pada tetua Tianshan sambil mengatakan, "Tetua Tianshan, apakah sebenarnya kau?" Tetua Tianshan ini hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Iya, bocah ini memang sangat kuat, tapi jika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengguncang seluruh wilayah kekuasaanku, maka dia masih tidak memenuhi syarat." Senyuman kini telah muncul di raut wajah tetua Tianshan ini. Sementara Yuan Hu kemudian mengatakan, "Jika begitu tidak perlu bertele-tele, ayo kita hajar dia bersama-sama." Pada akhirnya, tetua Tianshan dan juga Yuan Hu kini telah langsung melesat untuk menuju ke arah Xiaoyan. Sementara Raja Hitam dan juga Raja Putih, keduanya saat ini juga telah maju, namun segera dihadang oleh 4 istri Xiaoyan. Berbagai pasukan yang berada di belakang saat ini juga telah maju dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Xiaoyan melawan Yuan Hu dan juga Tianshan. Mereka melakukan pertempuran di atas langit yang kemudian berbagai fluktuasi energi meledak di mana-mana. Sementara Sun Er, Cai Lin, Yun Yun dan juga Mu Ying, mereka saat ini juga telah bergabung untuk melawan Raja Hitam dan juga Raja Putih. Situasi di dalam tempat ini menjadi semakin mencekam. Setelah beberapa saat melakukan serangan namun tidak memiliki efek apapun terhadap Xiaoyan, sekarang Tianshan dan juga Yuan Hu sama-sama mundur untuk menjaga jarak. Yang kemudian pandangan mata dari Tianshan ini menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Seandainya aku tahu lebih awal bahwa keturunan klan Zhou seperti dirimu akan bisa mencapai prestasi seperti saat ini, aku sudah melenyapkanmu sepenuhnya supaya menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti kali ini." Sungguh luar biasa. Semut yang dahulu hanya dipandang sebelah mata, kini telah tumbuh mencapai level yang setara dengan diriku dan juga dengan Yuan Hu. Xiaoyan terlalu malas menanggapi kata-kata dari orang ini, yang kemudian dia mendengus sambil mengatakan, "Banyak omong. Jika ingin melanjutkan pertarungan, ayo lakukan saja. Tunjukkan kekuatan asli dari kalian berdua." Mendengarkan ucapan Xiaoyan yang cukup arogan membuat Tianshan cukup geram, dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, jika begitu mari kita bertarung. Rasakanlah kekuatan teratai darah iblis surgawi." Dalam sekejap saja kabut hitam yang megah dikeluarkan dari dalam tubuh Tianshan ini, yang kemudian hal itu berubah menjadi bunga teratai yang berwarna hitam legam. Sambil memegang bunga teratai ini, tubuh dari Tianshan melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan, yang kemudian dia pun akan memberikan serangan bunga teratai terhadap Xiaoyan kali ini. Sementara di sisi lain, Xiaoyan yang telah waspada, tubuhnya pada saat ini bisa merasakan
adanya gejolak yang luar biasa dari bunga teratai hitam itu. Lalu, Soyen tidak tahu apa yang telah terjadi, seolah-olah dia tidak bisa menggerakkan badannya. Menghadapi situasi seperti ini tiba-tiba saja, Soyen pun berteriak, "Tulang Dewa Naga!" Semburan cahaya keemasan keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal itu berubah menjadi naga emas raksasa, lalu berbenturan dengan teratai hitam yang kemudian membuatnya meledak. Diar! Teratai hitam hancur berkeping-keping. Energi ledakan juga telah menyebar kemana-mana. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Tian Sang berubah dalam seketika dan kemudian dengan penuh keterkejutan dia mengatakan, "Sial! Bocah ini sebenarnya mampu menghancurkan serangan bunga terataiku." Dada dari seorang Tian Sang kali ini juga sedikit bergetar. Hingga detik ini, Tian Sang tidak lagi berani meremehkan kekuatan dari seorang Soyen. Meskipun bocah ini hanyalah generasi muda, tapi dia bukan sesuatu yang bisa dilawan dan juga dikalahkan dengan mudah. Pandangan mata dari Tian Sang melihat ke arah Yuan Hu yang berada di sampingnya dan kemudian dia segera mengatakan, "Mari bergabung dengan diriku dan bentuk dunia air hitam." Yuan Hu ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian kedua orang itu mulai membentuk sebuah segel tertentu di telapak tangan hingga kemudian aliran energi hitam muncul dari dalam tubuh masing-masing. Hal itu mulai menyebar di atas langit dan berubah menjadi fluktuasi hitam yang aneh. Keduanya kemudian berteriak, "Muncullah dunia air hitam!" Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan-kekuatan hitam ini telah langsung mengurung ketiganya dan tubuh dari Soyen diseret masuk ke dalam sebuah dimensi khusus yang sangat gelap. Karena inilah yang dinamakan sebagai dimensi dunia air hitam ciptaan Tian Sang dan juga Yuan Hu. Di sisi lain, pandangan mata dari 4 istri Soyen cukup khawatir ketika menyaksikan suami mereka diseret ke dalam dimensi tertentu oleh 2 orang yang sangat kuat. Namun kali ini, keempat istrinya juga tidak bisa memberikan bantuan apapun karena mereka masih bertarung dengan sengit melawan Raja Hitam dan juga Raja Putih. Di dalam dunia air hitam ini kemudian Soyen menyaksikan berbagai bayangan-bayangan jahat yang berjumlah jutaan muncul entah dari mana yang kemudian hal seperti itu menyerbu ke arah Soyen dari berbagai arah. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen kemudian mengaktifkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya. Meskipun begitu, kegelisahan juga samar-samar telah muncul di dalam hati dari Soyen. Selanjutnya, Soyen menekan ketakutan di dalam hati dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa kalian berdua akan bisa menciptakan teknik level seperti ini. Jika begitu, aku juga akan mencoba metode kultivasi yang baru. Apakah itu akan benar-benar bisa membuatku menembus ke level yang lebih tinggi?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen mulai mengambil posisi duduk bersila sambil memejamkan matanya dan dia tidak peduli dengan jutaan bayangan hitam yang terus melesat ke arah Soyen kali ini. Apa yang akan dilakukan Soyen adalah untuk mencoba mungkinkah dia bisa mencapai kekuatan alam kelima dari mantra api. Soyen kini telah mengaktifkan kekuatan dari istana jiwa lantai ke-10 dan juga prasasti kehidupan di dalam tubuhnya. Hal itu semuanya dimasukkan ke dalam teknik kultivasi mantra api di dalam diri Soyen yang secara perlahan hal ini membuatnya telah aktif. Fluktuasi energi yang cukup aneh kemudian disebarkan dari dalam mantra api itu, bahkan membuat jubah iblis di punggung dari Soyen merasakan getaran yang luar biasa. Api suci di dalam tubuh dari Soyen juga berfluktuasi dengan cara yang aneh, seolah apa yang dipancarkan dari dalam mantra api adalah sesuatu yang menakutkan. Waktu pun terus berjalan. Berbagai bayangan-bayangan hitam yang telah menyerbu ke arah Soyen kali ini tertahan oleh fluktuasi api suci yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Sementara Soyen masih berusaha dengan keras untuk mengaktifkan mantra api sampai alam kelima. Namun, seberapa besar dan juga kuat usaha dari Soyen masih terjebak di alam keempat dari mantra api ini dan dia tidak mampu menembus ke alam kelima. Satu-satunya orang di dalam klan Xiao yang bisa menggunakan mantra api sampai alam kelima adalah Xiao Yuntian. Namun saat ini orang itu sudah tidak ada
dan Soyen kebingungan akan mencari bimbingan dari siapa. Soyen pada akhirnya menyerah untuk mencoba mengaktifkan alam kelima dari mantra api ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian secara perlahan Soyen membuka mata. Tiba-tiba saja Soyen merasakan ada yang aneh karena saat ini sepertinya dia telah masuk ke dalam area yang tidak dikenal. Bahkan Soyen tidak bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya. Hal itu membuatnya cukup panik dan kemudian berkata, kekuatan di dalam tubuhku, kemana sebenarnya? Dan kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatanku ini? Seolah-olah seluruh kekuatan di dalam diriku telah hilang. Di dalam tempat yang aneh, sejauh mata memandang, Soyen hanya bisa menemukan warna hitam gelap abadi. Rasa dingin dan juga gelisah kini telah muncul di dalam pikiran dari Soyen. Lalu istana jiwa lantai ke-10 di dalam tubuhnya bergetar dengan hebat. Kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba saja menyapu dan juga menyebar ke dunia hitam misterius ini. Setelah beberapa saat, Soyen mendapatkan informasi dari kekuatan jiwanya bahwa dunia misterius ini sebenarnya merupakan dunia dewa kematian yang telah dipenuhi oleh tulang belulang. Tidak lama kemudian, kekuatan jiwa milik Soyen kini telah langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melayang ke arah langit dan sedikit memberikan penerangan. Soyen mengamati tempat sekeliling, namun tidak bisa menemukan siapapun dan hanya dia sendiri di dalam dunia dewa kematian ini, yang membuat raut wajah Soyen terlihat kebingungan dan kemudian dia mengatakan, kenapa tidak ada siapapun di sini? Kemana perginya Tianshan dan juga Yuanhu? Bahkan bayangan-bayangan hitam jahat yang tadi menyerbu ke arahku, kali ini mereka seolah juga telah lenyap. Keheningan berlangsung untuk beberapa saat di dalam tempat ini, dan detik berikutnya tiba-tiba terdengar suara seperti gong dari arah langit. Dong, dong, dong. Soyen pun kemudian mencari arah sumber suara tersebut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit yang saat ini sudah dipenuhi awan-awan hitam jahat yang sangat tebal, yang kemudian tidak lama kemudian awan hitam jahat itu pun langsung menelan kekuatan cahaya jiwa milik Soyen yang tadi terpancar di langit. Dalam hal ini, seluruh dunia kembali menjadi gelap gulita dan juga dingin. Melihat kemunculan awan hitam misterius itu, Soyen pun kemudian mengatakan, kekuatan apa ini sebenarnya? Kenapa kau bisa menyerap kekuatan jiwa para dewa milikku? Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen, tiba-tiba saja awan hitam yang berada di atas langit mulai bergejolak. Lalu suara petir bergemuruh terdengar dari dalamnya. Sebuah perubahan secara diam-diam menyelimuti hati dari seorang Soyen. Dari awan hitam itu kemudian terdengarlah sebuah suara. Soyen, buka mata melebar-lebar. Ini merupakan teknik sihir dewa yang bernama seni darah iblis surgawi. Baru saja suara ini bergema, tiba-tiba saja awan hitam langsung berubah menjadi warna merah yang cukup mencekam. Tidak lama kemudian, sebuah patung yang sangat mirip dengan tubuh Tianshan keluar dari awan yang telah berubah menjadi merah ini. Berbagai garis-garis rumit juga telah muncul di patung Taishang tersebut. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen cukup tertekan dan juga bergidik. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimunculkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan setengah dewa. Apakah itu adalah kekuatan dari Di Yuanxi? Sambil mengatakan hal seperti ini, tubuh dari seorang Soyen terguncang dengan hebat. Dia tidak menyangka bahwa cukup sulit untuk bisa mengalahkan Tianshan. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat suara dari langit kembali bergema. Kau adalah manusia pertama yang mampu memaksaku mengerahkan seluruh kekuatan seperti ini. Dan selama aku bisa menghancurkan dirimu, seluruh keluhan dari ras jahat asing dan juga dunia 1000 besar akan berakhir saat ini juga. Soyen, kau memang sangat kuat. Kau telah mengendalikan kekuatan iblis yang paling misterius. Kau juga telah melatih teknik kultivasi mantra api
bahkan juga memiliki banyak api suci di dalam tubuhmu. Selama aku bisa melenyapkanmu atau menekanmu, maka pertempuran ini akan tetap menjadi kemenangan bagi ras jahat asing milikku. Demi kemuliaan dunia ras jahat asing, aku rela mengorbankan diriku sendiri. Penghakiman darah iblis surgawi, tubuh darah iblis surgawi, lakukan penekanan. Pada akhirnya, patung Tianshan pada saat ini meledak sepenuhnya. Berbagai energi dari ledakan itu langsung bergabung dengan awan merah yang berada di langit. Tiba-tiba saja gejolak yang luar biasa muncul dari awan merah itu. Lalu kekuatan Yin dan juga Yang sekarang terpancar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat wajah Xiaoyan menjadi sangat serius karena dia bisa merasakan seolah-olah akan ada makhluk yang lebih menakutkan muncul dari awan merah. Xiaoyan mencoba melancarkan berbagai serangan ke arah awan merah itu, namun hal seperti ini menghilang dalam seketika. Pandangan mata dari Xiaoyan terus menyipit untuk menyaksikan sebenarnya makhluk apa yang berada di atas awan ini. Tidak lama kemudian, sesuatu yang cukup kecil ini telah keluar dari awan merah. Tubuhnya seperti bayi, namun sangat aneh. Dan ini makhluk yang paling mengerikan yang telah diciptakan, menggunakan seluruh kekuatan hidup dari seorang Tianshan. Makhluk ini bernama bayi iblis jahat. Fluktuasi energi yang tersebar di dalam tubuhnya bahkan membuat raut wajah Xiaoyan menjadi sedikit ketakutan. Dan Xiaoyan kali ini dengan persepsi jiwanya yang sangat kuat telah mencium gelombang energi yang melampaui kekuatan setengah dewa dari bayi iblis jahat. Di saat yang bersamaan, prasasti kehidupan dan juga istana jiwa lantai ke-10 milik Xiaoyan memancarkan sebuah gelombang yang ngeri. Kemunculan dari bayi iblis jahat ini seolah-olah telah menelan kekuatan jiwa milik Xiaoyan, yang kemudian hal itu diubah menjadi kekuatannya sendiri. Namun Xiaoyan tetap tidak terpengaruh. Dalam hal ini, dia terus mengamati pergerakan bayi iblis jahat dan dia tahu bahwa seluruh kekuatan di dalam tubuh Tianshan sebelumnya telah dimasukkan ke dalam makhluk ini. Tiba-tiba saja, bayi iblis jahat itu pun mengeluarkan suara tangisan yang membuat berbagai energi di dalam dunia ini bergejolak dengan cara yang brutal. Bahkan Xiaoyan harus menutup telinganya ketika dia mendengarkan suara tangisan dari bayi iblis itu. Tidak lama kemudian, bayi iblis jahat melihat ke arah Xiaoyan. Lalu dia berbicara. Ucapkan selamat datang pada kematian. Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh sang bayi iblis jahat melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan akan menggunakan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Tapi lagi-lagi, kekuatan di dalam tubuhnya tidak bisa diaktifkan untuk saat ini. Dan Xiaoyan benar-benar menghadapi krisis yang semakin mendekat. Suasana dingin, gelap, dan juga sesak nafas menyerbu tubuh dari Xiaoyan dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan setelah dia mencapai kekuatan puncak setengah dewa. Ketika Xiaoyan sudah benar-benar tertekan karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan api suci, kekuatan jiwa, atau bahkan kekuatan dari prasasti kehidupan, tiba-tiba jubah iblis di punggung dari Xiaoyan bergetar, seolah-olah ingin menantang bayi iblis jahat tersebut. Hal itu membuat Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia berkata dengan jubah iblisnya, "Wahai jubah iblis, kau benar-benar serakah. Namun aku tahu bahwa saat ini kau ingin melakukan sebuah kegilaan. Kemunculanmu memang hanya kebetulan, tapi kau sudah bersemayam di dalam tubuhku selama kurun waktu yang sangat lama, dan sudah kuanggap kau bagian dari diriku. Karena kau ingin melakukan sebuah kegilaan, mari kita lakukan bersama-sama. Entah itu kelahiran kembali atau kehancuran, aku tidak peduli." Setelah Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, jubah iblis di belakang dari seorang Xiaoyan ini telah langsung memancarkan kobaran api yang berwarna hijau. Bahkan kekuatan iblis di dalam tubuh Xiaoyan yang selama ini telah dia tekan juga dilepaskan sepenuhnya. Kobaran api hijau langsung menyelimuti tubuh dari Xiaoyan dan membuatnya akan berubah.
kekuatan iblis ini ketika melihat ke arah bayi iblis jahat seolah-olah telah menemukan makanan yang lezat. Sementara kekuatan dari mantra api suci dan juga yang lain-lain di dalam tubuh Soyen untuk sementara tidak diaktifkan. Dan dia hanya murni menggunakan kekuatan iblis tanpa batas. Kilauan yang cukup menakutkan muncul di tubuh dari Soyen, dan kali ini Soyen pun langsung bertransformasi menjadi tubuh dewa kaisar iblis. Bahkan jubah iblis yang berada di punggungnya sekarang mengeluarkan fluktuasi energi lain yang kemudian berubah menjadi tongkat dewa iblis. Tanpa ragu, Soyen menggunakan tongkat dewa iblis ini untuk melancarkan sebuah serangan yang dahsyat. Lalu di sisi lain, bayi iblis jahat juga telah melancarkan kekuatan serang yang berwarna merah. Tanpa ragu-ragu lagi, kedua kekuatan ini pun saling bertabrakan yang kemudian menimbulkan fluktuasi ledakan yang besar di langit. Untuk saat ini, sentuhan kehancuran juga menyebar ke berbagai arah dalam pertempuran Soyen melawan bayi iblis jahat. Namun detik berikutnya, Soyen telah menemukan sebuah keanehan bahwa tubuh dari bayi iblis jahat tidak terpengaruh sama sekali oleh ledakan yang terjadi. Sementara di sisi lain, berbagai retakan saat ini telah muncul di jubah iblis milik Soyen. Hal itu bahkan membuat Soyen tubuhnya bergetar dengan hebat dan samar-samar menunjukkan tanda untuk mundur. Rasa sakit yang luar biasa bahkan telah menembus ke dalam jiwa dari Soyen untuk saat ini. Dan berbagai pertahanan serta perlawanan dari kekuatan iblis sebenarnya bisa dihancurkan dengan mudah oleh serangan bayi iblis jahat. Sebuah perasaan lemah kini telah menyelimuti tubuh dari Soyen, dan dia berpikir apakah sudah tidak ada kekuatan lain yang bisa ia gunakan untuk melawan bayi iblis jahat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar dikalahkan oleh bayi iblis jahat yang telah diciptakan menggunakan seluruh kekuatan hidup dan mati seorang Tian Shan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.